Halo, selamat sore. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang page diagram berupa pengertiannya, notasinya, juga bentuk page diagram tersendiri. Sebelum saya menjelaskan tentang page diagram, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Daniel Moranta. Oke, saya menjelaskan tentang page diagram. Page diagram secara pengertiannya, page diagram merupakan salah satu dari jenis UML yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen model dari use case dan kelas diagram. Lalu terdapat pengertian page diagram yang lain. Page diagram yang lain pengertiannya adalah page diagram adalah sejenis dengan diagram struktur menunjukkan penataan dan organisasi elemen-elemen model dalam proyek skala menengah hingga besar. Lalu notasi page diagram terdapat 3 notasi. Notasi yang terdapat pada page diagram adalah page tersendiri. Page tersendiri itu adalah sekelompok dari elemen-elemen model dan setiap page akan diberi nama. Lalu yang kedua terdapat import. Import adalah suatu dependensi yang mengidentifikasi tujuan page secara umum yang ditambahkan ke dalam sumber. Lalu terdapat notasi page diagram ketiga, yaitu akses. Akses adalah suatu dependensi yang mengidentifikasi tujuan secara umum yang bisa digunakan pada nama sumber page. Saya mohon perhatian saudara ke layar masing-masing. Pada layar kita bersama ini dapat kita lihat judul dari layar berikut, page diagram sistem website tempat sejarah. Tadi saya menyampaikan model. Model itu bagaimana bentuknya? Juga model ini dapat menampung apa saja. Lalu page diagram bentuknya bagaimana? Model tersendiri bentuknya dapat kita lihat terdapat model presentation layer, lalu service layer, model service layer. Page diagram tersendiri terdapat di sebelah kiri kita terdapat page user. Page tersendiri dia satu. Kalau bila model dapat mengisikan ranahnya sejumlah 2 page, yaitu terdapat elemen-elemen model, user interface, dan juga yang kedua elemen presentation logic. Lalu di sebelah kanan terdapat model service layer. Model service layer ini terisi dari elemen-elemen model sebanyak 2. Elemen pertama terdapat user interface, elemen kedua terdapat elemen presentation logic. Oke, setelah penjelasan yang saya sampaikan, saya mengarah ke page user. Page user bergantungan. Simbol tanda panah bersama titik-titik putus menunjukkan bergantungan fungsional terhadap model yang ditujukan.
persentase layer model. Persentase layer ini terdapat dua elemen, ada user interface juga persentase logic. Begitu juga service layer, terdapat dua elemen, yaitu ada user interface, yang kedua persentase logic, di mana kedua model tersebut bergantungan kepada model data layer. Model data layer ini terdapat dua elemen model. Yang pertama bisa kita lihat secara bersama, elemen model dari data layer terdapat data akses. Yang kedua terdapat service agent. Kedua elemen tersebut memiliki ketergantungan terhadap, yang pertama saya dapat jelaskan, data akses memiliki ketergantungan terhadap data source. Yang kedua, service agent, elemen model service agent memiliki ketergantungan dengan PEX external service. Lalu saya mengarahkan perhatiannya ke external system. PEX external system membutuhkan fungsional dari model service layer. Lalu kedua, presentation layer dan service layer membutuhkan fungsional dari staff. Staff berisi dari 4 PEX. Yang pertama elemen model admin, yang kedua elemen model security, yang ketiga elemen model operational manajemen, yang keempat elemen model communication. Berikut penjelasannya. Demikianlah penjelasan saya. Bila terdapat kekurangan dalam hal penjelasan, sekiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan memperbaiki. Sekian, terima kasih, selamat sore.